Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eri Sofiana, Edwin Yulisa Putri, dan saya Dian Eka Sari ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Stres Kerja. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Ngurah Ayu Nyoman MMPD. Baiklah, mari kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab 1, pendahuluan, kami membaginya menjadi 3, yaitu A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, dan C. Tujuan dari makalah. A. Latar belakang. Stres kerja selain dapat menurunkan produktivitas dalam bekerja, juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan individu, baik fisik maupun psikis. Kemudian yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan stres dan stres kerja? Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari stres? Yang ketiga, seperti apa model stres tersebut? Yang keempat, apa saja moderator stres kerja? Yang kelima, apa saja gejala stres kerja dan dampaknya? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah dan mengurangi stres kerja yang terjadi. Kemudian untuk yang C, tujuan dari makalah. Makalah ini dibuat untuk pertama, lebih mengerti mengenai stres dan stres kerja. Yang kedua, memahami mengenai jenis-jenis stres kerja. Yang ketiga, mengetahui model dari stres kerja. Yang keempat, mengetahui moderator stres kerja. Yang kelima, agar kita mengetahui apa saja gejala stres kerja dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh stres kerja tersebut. Dan yang keenam, agar kita tahu bagaimana cara mencegah stres kerja tersebut. Pengertian stres dan stres kerja. Pengertian stres menurut Rutan dalam Yulianti 2000 halaman 10 mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dalam proses psikologis sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi, atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Kemudian yang kedua, pengertian dari stres kerja. Stres yang dialami seseorang terkait dengan pekerjaannya. Terjadinya stres kerja adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis stres kerja. Quick and Quick tahun 1984 mengkategorikan jenis stres menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress sendiri berarti hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi dan tingkat performance yang tinggi. Sedangkan distress adalah hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran atau absenteeism yang terlalu tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Selanjutnya adalah model-model stres. Stresor atau faktor-faktor lingkungan yang menimbulkan stres. Pertama, tingkat individual, yaitu berkaitan secara langsung dengan tugas-tugas kerja dari seseorang. Yang kedua, tingkat kelompok. Ini disebabkan oleh dinamika kelompok dan perilaku manajerial. Yang ketiga, tingkat organisasi. Desain dari kantor dan lingkungan umum
merupakan stresor tingkat organisasional yang penting. Yang keempat, ekstraorganisasional, disebabkan oleh faktor di luar organisasi. Sebagai contoh, konflik yang berkaitan dengan penyeimbang kehidupan karir dan keluarga dari seseorang. Kemudian yang kedua, stres yang dirasakan. Stres yang dirasakan menggambarkan persepsi keseluruhan seseorang individu mengenai bagaimana berbagai stresor mempengaruhi kehidupannya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari stres. Stres berkaitan secara negatif dengan kepuasan kerja, komitmen organisasional, emosi positif, dan kinerja yang berhubungan secara positif dengan tingkat perputaran yang disebabkan oleh kepenatan. Kemudian yang keempat, perbedaan individual. Orang yang mengalami tingkat stres yang sama atau menunjukkan hasil yang serupa untuk suatu jenis stresor tertentu. Sebagai contoh, jenis stresor yang dialami di tempat kerja bervariasi menurut pekerjaan dan jenis dari kelamin. Selanjutnya adalah kategori dari stres kerja. Menurut Philip L. dikutip Jacinta tahun 2002, seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja bila urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang kebawa ke rumah juga menyebabkan stres kerja. Yang kedua, mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu. Yang ketiga, oleh karenanya diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stres tersebut. Berikutnya adalah gejala dari stres kerja. Di sini ada 3 gejala dari stres kerja. Yang pertama adalah fisiologikal, memiliki indikator yaitu terdapat perubahan pada metabolisme tubuh, meningkatnya kecepatan detak jantung dan nafas, meningkatnya tekanan darah, timbulnya sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, psikologikal. Psikologikal memiliki indikator yaitu terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, tegang, gelisah, cemas, mudah marah, kebosanan, dan sering menunda pekerjaan. Yang ketiga adalah behavior. Behavior memiliki indikator yaitu terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatnya konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah, dan juga susah tidur. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari stres kerja itu. Menurut Robin pada tahun 2003, penyebab stres kerja itu ada 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Untuk faktor lingkungan sendiri terjadi perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi, kemudian ketidakpastian politik, kemajuan teknologi, dan terorisme. Kemudian untuk yang faktor kedua, faktor organisasi. Faktor dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres diantaranya tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja berlebihan, bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, faktor individu. Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan, terutama faktor-faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik dari kepribadian bawaan. Untuk yang selanjutnya adalah moderator stres. Suatu moderator adalah suatu kondisi, perilaku, atau karakteristik yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel. Banyak kondisi, perilaku, dan karakteristik mungkin bertindak sebagai moderator stres, termasuk variabel-variabel seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat ketabahan. Tipe-tipe dari moderator antara lain, yang pertama adalah kepribadian. Istilah kepribadian merujuk pada serangkaian karakteristik, temperamen, dan kecenderungan yang relatif stabil yang membentuk kemiripan dan perbedaan dalam perilaku orang.
Yang berikutnya adalah dampak dari stres kerja. Arnold tahun 1986 menyebutkan bahwa ada 4 konsekuensi yang dapat terjadi akibat stres kerja yang dialami oleh individu, yaitu pertama, terganggunya kesehatan fisik, terganggunya kesehatan psikologis, terganggunya performa kerja, dan serta mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengendalian dari stres kerja. Beberapa kiat untuk mengendalikan stres yang dikemukakan oleh Alex, diantaranya sediakan waktu rileks, bersifat lebih asertif, bekerja dengan lebih efisien, tingkatkan energi dengan tidur, atur lingkungan kerja, kembangkan pola hidup sehat, berolahraga secara teratur, tingkatkan keterampilan, lupakan pekerjaan saat libur, dan yang terakhir, pekerjaan bukan segalanya. Baiklah, kita sekarang sampai di bab 3, yaitu simpulan. Dari makalah ini kita dapat menyimpulkan bahwa stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang disebabkan oleh tuntutan fisik atau badan, lingkungan, situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Terjadinya stres kerja adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaan yang dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan, di mana gejala stres dapat dilihat dari watak, fisik, perilaku, emosional, interpersonal seseorang yang mengalami perubahan dari biasanya. Dan untuk mengatasi stres, kita dapat menggunakan manajemen stres dengan pendekatan yang disesuaikan dengan masalah yang kita hadapi. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami kelompok 10. Kami menerima saran dan kritik dan juga pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semua. Saya akhiri untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun.